Nah, sehingga di penelitian ini kami membuat sebuah sistem pengering di mana pemanasnya menggunakan sumber inframerah dan bisa kita pantau secara real time. Nah, untuk dana penelitian yang disetujui itu sekitar 16.750.000 rupiah. Untuk solusi dan metode penyelesaiannya, yang pertama kita menggunakan metode untuk hemat daya, Pak, di mana di sini sumber listriknya, sumber utamanya yaitu panel surya, dan cadangannya yaitu sumber dari PLN. Kemudian yang kedua, kita menggunakan sumber pemanas yaitu LED inframerah, di mana mungkin Bapak Ibu tahu sekalian, LED sendiri tuh memiliki daya yang cukup rendah. Nah, kenapa saya menggunakan inframerah? Karena inframerah itu memiliki pengaruh terhadap molekul-molekul yang terdapat pada bahan, sehingga ketika dipanaskan dengan infrared, maka molekul akan bergetar, alami proses pengeringan, tapi tidak kehilangan nutrisinya. Kemudian, penggunaan sistem kontrol, kami menggunakan fuzzy logic, di mana fuzzy logic sendiri dapat melakukan pengontrolan yang memiliki atau yang hampir sama dengan perilaku dari manusia. Kemudian yang terakhir, yaitu terkait IoT atau Internet of Things. Kita di sini menggunakan IoT untuk memantau atau memonitoring data terkait pengurangan beban dari objek yang dikeringkan, kemudian kondisi ruangan, dan untuk proses manual. Maksudnya ketika kita ingin menghentikan atau sudah cukup kering, kita bisa tekan di IoT-nya untuk menghentikan sistem pengeringan. Kemudian kegiatan yang dilakukan, yang pertama itu perancangan hardware. Jadi di sini langkah awal yaitu kami merencanakan bentuk dari ruang pengeringnya. Kemudian ada komponen LED-nya dan komponen utama, komponen listrik utama. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya untuk perancangan dan debug sistem kontrol. Di sini untuk konsep fuzzy-nya kita membuat fungsi keanggota terlebih dahulu, yaitu fungsi input, yaitu pengurangan berat, kelembapan udara, dan temperatur. Dan juga untuk outputnya, keanggotaannya ada output PWM LED dan PWM kipas. Jadi nanti PWM-nya akan mengatur kecepatan dan intensitas dari masing-masing alat yang akan dikontrol. Kemudian di sistem kontrol fuzzy juga ada namanya fuzzy rule, yang mana dia akan mengatur atau mengkonsepkan jika input ini outputnya dia jadi seperti apa. Kemudian untuk programnya, sementara untuk perancang dan debug IoT, sini kami menggunakan aplikasi Blink, yang mana aplikasi Blink merupakan aplikasi yang cukup universal dan mudah digunakan untuk rata-rata orang. Kemudian untuk hasil penelitiannya, terkait hasil pengeringan, di sini untuk materialnya kami menguji dengan bahan ikan layang dengan total berat 158 gram yang diletakkan di rak pengering. Saya letakkan di rak pertama dan rak kedua untuk pengeringan dalam waktu 8 jam dan memiliki temperatur maksimum yaitu 39,2 derajat Celcius. Hasil menunjukkan bahwa pengurangan berat atau kadar air rata-rata sebesar 9,99% per jam untuk per potong, untuk yang keseluruhan objek yang dikeringkan. Sementara jika dilihat per raknya, untuk yang rak tertinggi yang dekat dengan intensitas dari inframerah, pengurangan berat yaitu sekitar 5,64% per jam.
Sementara yang untuk di rak kedua, itu kurang lebih 1,1%. Oh, mohon maaf. Untuk yang rak kedua, dia lebih rendah. Sepertinya ada data yang terpotong pada saat revisi, Pak. Kemudian untuk pengujian ketika kita letakkan di suhu ruang, suhu biasa atau penyemburan biasa, di mana kondisi ketika saya membanding ini, itu berawan, itu sekitar 1,1% per jam per potong. Kemudian pengujian sistem kontrol fazinya. Di sini untuk perubahan PWM, contohnya lampu LED, 30% dia redup, kemudian 90% dia terang. Dan untuk hasil dari perbandingan program dengan manual, hitung manual dengan persamaan dari fazinya, itu sudah sesuai. Jadi tidak ada kesalahan dalam eh, pemrograman. Gitu. Sementara untuk yang IoT, untuk data yang ditampilkan sesuai. Jadi untuk PWM atau besar kontrol untuk yang inframerah bisa ditunjukkan dengan tepat, kemudian kelembapan ruangan juga sudah cepat juga, temperatur ruang juga, dan pengurangan berat juga sudah sesuai. Namun kekurangannya di sini yaitu agak sedikit delay, karena tergantung dari koneksi internet masing-masing perangkat. Untuk luaran hasil penelitian, pada awalnya saya menuliskan jurnal Sinta 2 di Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknik Informatika UGM. Kemarin saya sudah submit, alhamdulillah sudah ada konfirmasi terkait di accept atau tidak. Kemarin saya dapat info itu karena dia kurang sesuai dengan minat dari JNTTI, maka di decline. Jadi saya mengajukan ke jurnal yang lain, yaitu Jurnal Teknik Elektro Uniba. Mengingat juga waktu akhir tahun harus, kalau bisa harus bisa publish. Untuk bukti salah satunya yaitu bukti email untuk submitnya. Nah, kemudian kendala dan solusinya, penelitian yang dilaksanakan memiliki hambatan terkait proses pemanasan dengan inframerah. Nah, karena hal ini terjadi karena ruangannya cukup besar, yaitu sekitar 80 cm kali 80 cm dan tingginya 80 cm, sehingga intensitas yang hanya ada di bagian atas itu kurang menjemar ke rak-rak bawahnya, sehingga kita perlu menambahkan LED di sekitar sisinya. Sehingga yang awalnya kita ingin menggunakan daya yang rendah, jadinya kita hasilnya kurang sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi agak lebih besar kita menggunakan dayanya dari yang kita perkirakan, gitu Pak. Ini mungkin beberapa dokumentasi Ya, yang bisa saya ya, ya. sampaikan. Oke. Baik, terima Bu. kasih Oke. atas kesempatannya Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hairunisa, Jurnal Teknik Elektro Uniba itu terakreditasi Sinta berapa? Sinta yang update terbaru di webnya Sinta 5 Pak, mas tulisannya. Oh ya, Tapi oke. belum ada Ya, akreditasi. ya. Sebenarnya sangat tidak disarankan kalau di submit ke jurnal yang dimiliki kampus, Bu. Harusnya di gitu ya. Ya, tapi ya enggak apa-apa, gini enggak apa. Kan sudah terakreditasi kan? Sudah, Bu. Sudah, Pak. Oke. Yang kedua, Ibu, eh, penurunan kelembaban itu ditarik pakai apa, Bu? Pakai kipas. Oh iya, jadi ini Pak, pengurangan kelembapan itu menggunakan load cell Pak. Jadi karena tadi tidak saya jelaskan isi komponennya, mungkin
Enggak. Jadi di Jadi cara cara membuang kelembaban di dalam oh, kotaknya pakai kelembapan. apa, Bu? Jadi cara membuangnya dengan kipas, Pak. Ada Oh, kipas exhaust keluar. oke. Dananya cukup, Bu, buat kayak gitu, Bu. Saya cukupkan, Pak. Oh ya, jadi itu ya. Jadi Sinta 5 ya, Bu, jurnalnya ya, Bu ya. Iya, Pak. Sinta 5, Namanya Sinta jurnal apa? 4. Iya, iya, Pak. Namanya jurnal apa? Jurnal Teknik Elektro Uniba, Pak. Oke. Untuk ke depan, Ibu sudah dapat berapa kali PDP, Bu? Baru baru pertama, Pak. Oh ya, besok anu ya, Bu, kalau dapat lagi submitnya ke jurnal di luar Uniba ya. Oh iya, Pak. Ya, karena nanti jadi jeruk makan jeruk gitu. Iya, Pak. Oke, ada potensi riset lanjutannya kalau memang belum sempurna nanti diajukan lagi di PDP tahun depan dengan menyampaikan yang sekarang sudah sampai apa, kemudian ada perlu peningkatan itu nanti dapat pembiayaan lagi. Lalu apa namanya anggotanya siapa, Bu? Bu Maida Waruni Kasrani, Pak. Aktif nggak? Kalau Bu Maida hanya terkait IoT-nya aja, Pak. Ya, tapi dia ikut dalam penelitiannya ya, kompak ya. Ya, iya, Ada Pak. mahasiswa yang terlibat, Belum ada, Pak. tidak melibatkan mahasiswa ya, Ya, nggak apa-apa. Baik, saya pikir itu ya Bu. Jadi ini luarannya satu artikel atau dua artikel Bu? Satu aja. satu, Pak. Oh Ya, ya, oke, sebentar. Oke, saya tulis dulu. siap, Pak.